Berarti adik-adik memahaminya kalau dari terjemahan secara istilah, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kan begitu secara istilah. Padahal kalau tadi secara bahasa, itu kan macam-macam. Kalau diartikan sholat, sholat itu kan mufrad, jamaknya adalah sholawat. Bentuk pluralnya itu adalah sholawat, bentuk tunggalnya itu adalah sholat. Nah, kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna, berarti kalau diartikan dengan kata sholat, berarti Allah dan para malaikatnya sholat kepada Nabi. Loh, gak mungkin Ustadz. Maksudnya itu seperti itu, gak mungkin. Mungkin secara bahasa. Sebentar, nanti jangan kaget dulu karena sebetulnya Ustadz sudah ngasih penjelasan panjang lebar di PDF. Nah, ini Ustadz ngasih ringannya, cara ringannya nanti ketika adik-adik sudah ikutin kajian ini kan ringan kan. Nah, nanti ketika baca PDF-nya itu berat. Oh, begini maksudnya. Nah, berarti adik-adik ketika sudah tahu bahwa kata sholat di ayat itu tadi itu bermakna sholawat, sementara secara bahasa bisa berarti memberi rahmat, bisa berarti menghormati, bisa berarti mendoakan, ya. Berarti adik-adik menjadi paham ketika adik-adik itu mempelajari ajaran Rasulullah, ketika adik-adik itu menjadi pengikutnya Rasulullah, itu harus hati-hati, harus cermat, harus tahu bagaimana mainstreamnya ajaran Rasulullah itu. Nah, maksudnya mainstream itu gimana sih Ustadz? Ya seperti tadi, kata sholawat itu bisa bermakna sholat di ayat tertentu. Kata sholawat itu bermakna kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Tapi kalau kita mensolati jenazah, ya kita mensolati jenazah, itu sebetulnya juga kita bersolawat kepada jenazah. Loh iya, karena di kitab Riyadhus Shalihin, adik-adik pada punya kan kitab Riyadhus Shalihin, itu ada hadis yang mana Rasulullah itu melakukan sholawat kepada jenazah yang sudah dikubur. Teks hadisnya seperti itu. Ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu bahwa hadis tersebut bukan artinya Rasulullah bersolawat kepada penghuni kubur itu atau melakukan sholat, tapi Rasulullah itu mendoakan. Nah, berarti adik-adik menjadi tahu di contoh yang keempat ini menjadi tahu bahwa setiap kata itu ada konteksnya. Ya, adik-adik, ini contoh lagi. Apa tadi ya? Banyak sebetulnya contohnya banyak sekali. Kata zikrullah. Nah, adik-adik, kata zikrullah ini harusnya adik-adik yang selalu ngikutin kajiannya Ustadz masih ingat penjelasan ini. Kata zikrullah. Coba, Ukti Sri, kata zikrullah itu artinya apa? Atau Ukti siapa? Ukti Fat, Ukti Umurukoya ya. Kata zikrullah itu artinya apa? Ukti Tia mungkin?
Ukhti Susi? Kata zikrullah itu artinya apa? Kata zikrullah artinya berzikir. Siapa ini? Lailatul Fitriyah. Baik, tidak pernah dengar saya suaranya. Lailatul Fitriyah. Kata zikrullah berarti zikir. Bagus. Adakah yang tahu kata zikrullah itu punya arti yang lain? Kalau sering ngikutin kajiannya Ustadz, pasti masih ingat. Ya, belum tentu sih ya. Mungkin masih ingat. Nah, begini baik, Ustadz jelaskan. Tadi kan sudah banyak contoh, ada 4 contoh ya, bahwa satu kata, setiap kata itu ada konteksnya. Artinya, adik-adik kalau membaca hadis Rasulullah, walaupun itu terjemahan, ya adik-adik baca terjemahannya di internet, apalagi di TikTok itu, waduh, ya jangan ya adik ya, kalau baca hadis itu harus lengkap teks Arabnya sama ya kalau memang sudah ahli bahasa Arab nggak usah terjemah. Tapi kalau masih belum terbiasa, bolehlah ada terjemahnya supaya terbantu ya. Sama Ustadz juga kadang-kadang harus cari terjemahan di kamus atau cari dari buku yang sudah terjemahan gitu ya. Karena apa? Setiap kata itu ada konteksnya dan terjemahan itu belum tentu tepat. Belum tentu, bukan berarti selalu salah, bukan ya. Belum tentu. Nah, kata zikrullah, ini contoh yang kelima berarti ya. Kata zikrullah di ayat apa itu ya? Ada ayat, pokoknya ada ayat, lupa Ustadz ya. Ustadz itu sedang terjemahkan ini, kitab ini. Kitab al apa ini namanya Asy-Syifa. Nah, Ustadz sudah diskusi sama Ustadzah Humaira pengen mulai Selasa depan itu ngaji kitab sama Ustadz, kitab Asy-Syifa ini. Pengennya begitu, tapi nanti ya apa Ustadz selalu khawatir jangan-jangan bikin boring gitu loh. Soalnya pernah bikin kajian di komunitas lain itu ngaji kitab Sunan Abu Dawud. Wih, Ustadz juga heran. Wih, kok keren sekali ngajinya kitab hadis yang itu nggak mudah membacanya gitu. Bukan membaca terjemahan loh ya, bukan. Teks Arab itu nggak mudah menerjemahkannya. Nah, kata zikrullah itu di kitab Al-Azkar, adik-adik yang punya kitab Al-Azkar, silakan dicatat. Di kitab Al-Azkar itu kata zikrullah itu maknanya bisa 3. Di kitab Al-Azkar itu 2 sih. Di kitab Al-Azkar itu makna zikrullah ada 2. Yang pertama, zikirnya hamba mengingat Allah. Makna yang pertama. Kata zikrullah itu. Makna yang kedua, Allah mengingatkan manusia. Oke? Karena kenapa kok bisa maknanya seperti itu? Itu kata Imam An-Nawawi loh di dalam kitab Al-Azkar. Kenapa maknanya seperti itu? Karena apa di Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu sendiri kan disebut Az-Zikr. Al-Qur'an itu disebut Az-Zikr. Nama lain Al-Qur'an itu loh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an itu nama lainnya zikir. Nah, sehingga maklum kalau kata zikrullah punya arti 2. Kalau di kitab yang lainnya lagi, kitab tasawuf terutama, kata zikrullah itu punya makna yang ketiga. Yaitu apa? Allah menyebut dirinya sendiri. Allah menyebut dirinya sendiri. Itu zikrullah juga. Bukan hamba yang berzikir. Oke, dan ini adik-adik belajar malam hari ini. Itu nanti silakan terapkan di semua hadis, di semua ayat. Ya, itu sudah 5 contoh ya. 5 contoh. Baik, kita sela-sela dengan apa namanya? Dengan zikir